Ya, terima kasih Ibu Ros. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami dalam persekutuan embun pagi akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati semua anak-anakmu yang akan membaca, bahkan Pastor Paul yang akan menyampaikan pengajaran untuk kami, dan semua kami yang hadir, kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melda, silakan Bu Veronica. 2 Tawarik 4 ayat 1 sampai 22. Lalu ia membuat mezbah tembaga yang 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 10 hasta tingginya. Kemudian dibuatnyalah laut, tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilinginya sama sekali, 10 dalam sehasta, merangkum laut. Itu berkeliling, lembu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan, dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3.000 bat air. Lagi pula, dibuatnya 10 bejana pembasuhan, dan ditaruhnya 5 pada sisi kanan, dan 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran. Sedang laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasuh. Ia membuat 10 kandil emas sesuai dengan rancangannya, dan menaruhnya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan, dan 5 di sebelah kiri. Selanjutnya ia membuat 10 meja, dan menempatkannya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan, dan 5 di sebelah kiri. Ia membuat pula 100 bokor penyiraman dari emas. Ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar, dan pintu-pintu halaman itu. Pintu-pintu itu dilapisinya dengan tembaga. Laut itu ditaruhnya pada sisi kanan arah tenggara. Dan Huram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Allah, yakni kedua tiang, dengan kedua bulatan ganja di kepala tiang itu, kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu, 400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Juga telah dibuatnya kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan yang di atas kereta-kereta itu, laut yang satu itu, dan ke-12 lembu di bawahnya. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, garpu-garpu, dan segala perlengkapan lain yang dibuat Huram, Abi bagi Raja Salomo, untuk rumah Tuhan adalah dari tembaga upaman. Raja menuang semuanya itu di lembah
Yordan, di dalam tanah liat antara Sukot dan Zereda. Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian. Lagi pula, kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan. Kembang-kembangnya, pelita-pelitanya, dan sepit-sepitnya dari emas, semuanya dari emas murni. Pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Juga pintu masuk rumah itu, dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat Maha Kudus, dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci, semuanya dari emas. Ya, terima kasih Bu Veronica. Dilanjutkan Pak Siliwangi. Silakan Pak Siliwangi. Lukas 9 ayat 1 sampai 27. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit di antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya, siapa gerangan dia ini, yang kabarnya melakukan hal-hal demikian. Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu,
dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapa aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal-hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Baik, saya lanjutkan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anak. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat.
Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahulunya dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua murid-muridnya itu, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang untuk burung." Saya ulangi. "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapa." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan. Terima kasih kepada para lektor kita yang sudah membacakan ayat Alkitab pagi ini, Ibu Veronica, Pak Siliwangi, dan Pak Apul. Kita akan mendengarkan renungan embun pagi oleh Dr. Joseph Pauljang, Gembala kita. Ya, sambil menunggu Pak Paul, kepada Bapak Ibu penerima bantuan dari Hagios Internasional, tetap mengikuti SOP untuk memperhatikan kehadiran 74%, supaya Bapak Ibu tidak bosan-bosannya ini sebagai SOP harus ditaati, dan supaya Bapak Ibu juga mendapatkan pengajaran akan firman Tuhan setiap hari di sini, dan Bapak Ibu diharapkan bertumbuh dalam iman pengharapan kepada Yesus, dan dengan sendirinya Bapak Ibu yang taat dan setia akan mendapatkan terobosan-terobosan dalam hidup. Itu tujuan dari SOP ini sebenarnya ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikutinya dengan setia. Dan kepada
Bapak Ibu yang nanti ikut berdoa, dimohon untuk memperhatikan kamera supaya tidak berjalan-jalan saat berdoa ya. Kita senggol dulu Pak Pastor Paul, apa sudah bersedia? Iya, iya. Mungkin kita bisa berdoa untuk satu dua doa. Yang pertama mungkin doa untuk yayasan-yayasan yang ada di Hagios Internasional. Kita mohon untuk para co-host untuk menaikkan pendoa. Yang pertama Ibu Widiawati, ya Widiawati, ya minta berdoa untuk yayasan-yayasan yang ada di komunitas. Silakan Bu Widiawati. Baik, Bu Ros. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersatu hati berdoa untuk yayasan-yayasan di komunitas Hagios Internasional, Damaris, Damar Kasih, Hagios Embun Pagi, Dr. Maxos, dan penginjilan di Proyek Christian Center di Eropa. Tuhan Yesus, kami memohon untuk pengurus-pengurus yang mengelola yayasan-yayasan ini selalu setia pada visi dan misinya. Engkau selalu memberikan kelancaran untuk setiap dana-dana yang diperlukan. Engkau memberikan kekuatan dan perlindungan, hikmat dan iman yang teguh di dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Tuhan Yesus, Engkau memberkati untuk para donatur-donatur yang sudah berbagi berkat-Nya untuk orang-orang yang membutuhkan. Engkau memberikan kelancaran di dalam usahanya. Engkau buat selalu berhasil dan selalu sehat. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, adanya yayasan-yayasan ini dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan Injil Tuhan semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami kembalikan Bu Ros. Amin. Terima kasih Bu Widiawati. Kita berdoa untuk persekusi yang masih terjadi di Indonesia. Silakan Bu Desi Haryanti. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan bagi kami Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Tuhan. Yang mengalami penderitaan Bapa, mari Allah berikan mereka kekuatan ya Bapa. Mereka sukacita Bapa dalam mentaati firman-Mu ya Bapa. Bapa surgawi, Kau mau pakai Tuhan saluran-saluran berkat-Mu Bapa, agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan buat bagi kerajaan Bapa. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Bapa. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Bapa. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Allah. Kembalikan bangsa kami Bapa kepada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ada di Indonesia Bapa. Kami bersyukur Allah buat semua yang Kau berikan bagi kami Bapa. Bapak kami juga berdoa Tuhan buat media-media Tuhan yang untuk saluran untuk berkat-Mu Bapak, banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Bapak. Kamu pakai media-media yang ada Bapak. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Ros. Amin. Terima kasih Bu Desi. Ibu Rosi Wijaya berdoa untuk pemerintah Indonesia. Minta tolong Ibu kameranya diposisikan lebih tepat di wajah. Nah, bagus. Terima kasih. Silakan Bu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih segala puji syukur hamba naikkan kepadamu Tuhan, di mana Engkau sudah persiapkan kami untuk duduk bareng bentuk mendengarkan segala firman dan mendengarkan puji-pujian. Tuhan, saat ini hamba berdoa Tuhan khusus untuk bangsa pemerintahan Indonesia kami ya Tuhan, di mana kami boleh hidup di Indonesia ini ya Tuhan. Ini adalah semua kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai Tuhan hamba-hamba-Mu atau para pengerjanya atau menteri-menteri dan presiden dan wakil presiden ya Tuhan. Engkau yang sudah berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, biar mereka boleh menjadi pelayan kami sebagai yang bijaksana ya Tuhan, supaya kami yang menerima sebagai
bisa menerima dengan baik dengan aturan-aturan yang kebijakan diberikan oleh Pak Presiden dan para menterinya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di dalam bangsa Indonesia ini. Biarlah Engkau berikan kami selalu kesempatan untuk memberitakan firman-Mu, untuk bersaksi tentang kebesaran-Mu ya Tuhan. Tuhan kami serahkan sekali lagi Tuhan segala peraturan Pak Presiden dan Wakil Presiden serta para menteri ya Tuhan. Biarlah mereka boleh melihat keadaan kami sekelilingnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau pasti akan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau sudah berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk doa dan suruhan kami ini. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Ros. Amin. Terima kasih Bu Rosi Wijaya. Kita akan berdoa untuk diaspora Indonesia yang tersebar di belahan dunia. Yang pertama berdoa untuk Asia, Ibu Lucy Siane. Dan yang kedua berdoa untuk Australia, Pak Weles Ang. Dan untuk wilayah Amerika, Pak Gregorius. Untuk Eropa, Pak Andreas C. Dimohon untuk membuka kameranya supaya bisa dinaikkan para co-host untuk berdoa di layar monitor. Silakan yang pertama Bu Lucy, silakan untuk Asia. Baik, Bu Ros. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu hati di dalam Tuhan berdoa buat negara Asia sekitarnya. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini kami mau berdoa buat Asia sekitarnya, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati negara-negara yang ada di seluruh Asia dan para pemimpinnya dari pejabat apapun mereka Tuhan, agar mereka melaksanakan tugas mereka penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan dan menegakkan keadilan bagi rakyatnya agar rakyatnya dilayani penuh berkeadilan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu biar Tuhan yang berperkara buat mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, baik di bidang politik, keamanan, dan ekonomi. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, hindarkan daripada gejolak apapun di seluruh Asia Tuhan, berbelas kasihan kepada negara Asia. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Juga kami menyerahkan Singapura yang akan mengadakan pemilihan pemerintahan Sabtu depan, kiranya Tuhan menyertai siapapun pemimpinnya Tuhan, Engkau berkati dan Engkau lindungi agar rakyatnya memilih pemimpin yang betul-betul melindungi rakyatnya, memberkati rakyatnya dengan berkeadilan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Engkau akan bertindak. Kami menyerahkan juga para diaspora yang ada di seluruh Asia Tuhan, kiranya Engkau melindungi dan memberkati juga ketika kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat, boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Juga para hamba Tuhan yang melayani di seluruh Asia, Tuhan kiranya mereka mengembalakan gereja mereka, melakukan firman Tuhan penuh kasih, yaitu berdiakonia, bermaturia, berkononia Tuhan, serta pelayanan mereka, agar sesuai dengan kehendak Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka yang kekal di surga. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, jauhkan dari mara bahaya apapun, peperangan apapun Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai dan melindungi semuanya. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih Bu Lucy. Berdoa untuk Australia dan sekitar. Silakan Pak Weles. Bapak kami membawa Australia, New Zealand, dan juga negara-negara di sekitar kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami memberkati para pemimpin kami dan juga keluarga mereka. Biarlah semua yang mereka rencanakan dan kerjakan baik untuk keselamatan kesejahteraan rakyat yang ada di negara-negara wilayah ini. Kami juga berdoa memberkati semua jemaat-Mu Bapa, pakai kami untuk membagikan cinta untuk orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa memberkati para imigran,
diaspora Indonesia dan juga generasi masa kini. Kami berdoa juga untuk pemilu Australia Sabtu depan ini. Kau pakai semuanya, kau rencanakan yang terbaik untuk negara ini. Kami berdoa memberkati Australia, New Zealand, Papua Nugini, Timor Leste, Kiribati, Vanuatu, Fiji, Samoa, Kepulauan Solomon, dan juga negara-negara di wilayah Oseania ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Weles. Kita akan selesaikan doa untuk Amerika dulu, baru Pak Paul nanti akan membawa renungan. Silakan Pak Gregorius. Ya, semuanya mari kita doakan untuk Amerika Serikat. We the people of the United States would like to lift our nations in prayer, and that we start for our leaders from the highest office to every local government, that they may be guided by the values of integrity, justice, and also a true desire to serve the common good. Grant them the wisdom to make decisions, and also the courage to act with conviction and humility to listen to the diverse voices of our nation. We also pray for unity amidst our diversity, to help us see beyond our differences and recognize the shared humanity that binds us together. Grant us the grace to engage in respectful dialogue, to understand different perspectives, and to work collaboratively towards a more perfect union. Also, heal the divisions that threaten to tear us apart, and cultivate a spirit of empathy and understanding in your hearts. And that we pray for the well-being of all who call this land a United States a home. Provide and also bless our communities with peace, safety, and opportunity. And also help us to solve the problems of poverty, hunger, homelessness, or illness. To strengthen our families and communities and our neighbors, to equip our parents to raise their children in love and truth, and to inspire us to care for the weak, and also to extend compassion to those who are in need. And then we also pray for justice and equality. Help us to dismantle the systems of oppression and to confront the lingering effect of injustice, such as racism. So grant us the courage to challenge these social issues, and also to build a society where every individual is treated with dignity and respect. And also we pray for the health and flourishing of our land. Grant us, the people, the wisdom to be a good stewards of resources that you give to us, and inspire us to protect our environment, to care for our natural resources, and also to make sustainable choices for future generations. And lastly, we pray for a spirit of humility and gratitude in our nation. Help us to remember the blessings that we have received, and for us to use them responsibly for the benefit of all. And that may we always look to you for guidance and strength, trusting in your unfailing love and mercy. Amen. Amin. Terima kasih Bro Gregorius. Kita akan mendengarkan renungan embun pagi dengan judul Mesbah Mahasuci oleh Pastor Paul Jang. Kepada Pastor Paul dipersilakan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh belas kasihan, dan penuh dengan perbuatan baik senantiasa. Ya, jangan lupa buat baik hari ini. Perbuatan baik apa yang bisa kamu lakukan bikin hari ini, saudara ya. Saudara, ketika kamu dengarkan firman Tuhan tiap hari di embun pagi, dengarkan baik-baik. Kalau nggak ngerti diulang lagi 2-3 kali, saudara. Semua yang ada di embun pagi saya buat supaya sederhana dan mendarat ke bumi. Dan kelihatannya terlalu simpel untuk dilakukan, terlalu logis buat dilakukan. Sehingga seakan-akan jadi susah malah. Oh, simpel jadi susah, iya. Karena terlalu simpel, otakmu jadi mikir, jadi ruwet. Padahal gampang banget. Karena terlalu simpel, kesannya jadi ruwet kan, otakmu bikin ruwet kan. Masa segampang itu? Iya, segampang itu. Semudah itu. Cuman gereja, pendeta bikin ruwet. Ya kan? Supaya kelihatan susah. Kamu kudu tahu Trinitas, Oneness, wah kudu mau ini segala macam, ribet saudara.
Nyatanya orang Trinitas Yohanes pada isinya pada Cina semua, pada ruwet isinya titit sama tempe doang tuh ya, orang ribut Trinitas Yohanes akhirnya ributnya titit sama tempe. Coba kamu lihat tuh di TikTok, bikin malu bener itu ya, saya sampai gede-gede urusan situ tulisan tempe diower-owerin begitu. Dibikin ruwet, yang gampang itu dibikin ruwet. Percaya pada Tuhan Yesus, kamu selamat. Percaya, tapi percaya yang seperti apa? Trinitas Yohanes bukan. Percaya, melakukan. Begitu percaya, otakmu jangan Trinitas Yohanes, begitu percaya otakmu melakukan. Gampang kan? Simple kan? Lu melakukan kok simple, Pak. Melakukan simple. Yang bikin repot egonya kita, yang bikin repot karena kita tidak percaya sebenarnya. Coba kamu bilang hari ini kalau nggak punya uang jangan utang. Percaya nggak? Nggak percaya kan? Utang kan, maksa kan? Nah, simple. Udah dibilang jangan utang, masih maksa nelpon sana sini mau cari utangan. Dibilangin coba berhenti jangan utang. Dan makan Pak, enggak apa-apa, dicoba. Simple, gampang loh. Loh, jangan ada percaya. Kita juga pertamanya kudu tega. Kamu pikir terus ngeliat anak kelaparan, kamu kira nggak tega, saudara? Saya ngalamin. Coba, jreng, saudara. Kita tantang Tuhan. Buat tantang sombongan, iya. Uji dong firman Tuhan. Dok, nggak punya uang. Saya mau telepon kakak saya utang, saudara. Istri saya ngamuk. Jangan. Kalau nggak dikasih uang ya sudah, biar mati saja. Iya dong. Kalau memang Tuhan nggak mau kasih ya sudah, berarti kan Tuhan dan geblek Tuhan itu ya. Iya kan? Berarti Tuhan tidak merawat kamu kan? Berarti bohong Matius 6 ayat 33. Burung di udara dia dipelihara. Iya, burungnya siapa Pak yang dipelihara Pak? Iya kan? Iya nggak? Kalau burung di Indonesia mana yang dipelihara, Pak ditembakin tiap hari Pak. Ya misalnya kadrun salah sendiri, saudara. Kalau burung di sini di Eropa dipelihara, saudara. Nggak ada yang ditembakin, kamu boleh nembakin burung, kamu masuk penjara kamu di sini. Di Indonesia ada burung apa dikit, burung bagus dikit, tangkap saudara pun keblok saudara. Sini nggak boleh kamu ya nangkapin burung sembarangan. Burung di udara dipelihara, buktikan dong saudara. Loh, kamu nggak berani kok buktikan kok, hatimu nggak tega kok, ya kan? Ayo, ya kan? Istrimu ngerengek, beli tas baru Pak, ya wis yo, cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, kita utang lagi gali lubang tutup lubang. Betul nggak saudara? Udah dibilangin jangan, stop. Loh, saya juga ngalamin, bukan cuma kamu saya ngalamin, cuma aku tega. Nggak ada ya sudah, ngere. Udah mau apa? Loh, nanti si gue pergi, ya berarti biarin saja biar pergi. Ya, Bang, aku mau beli iPhone. Tuh ngutang, saudara. Gaji cuma 5 juta, mau beli iPhone 16. Ya kan? Harganya berapa? Oh, harganya cuma 12, Pak. Harganya cuma 12, ya 12 kali nyicil, Pak, maksudnya, Pak. 12 bulan maksudnya, Pak. Kan edan kamu, saudara. Gaji cuma 5 juta, kamu nyicil 12 bulan. Terus kamu tiap bulannya cuma matanya mencicil sana sini kan, bukan cuma uangnya mencicil, matamu mencicil sana sini, ngelihat ada apa sabar, ada apa sabar kan. Itu tadi cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, buka tutup lubang semakin dalam. Begitu kamu lagunya kan tiap pagi kan. Bukannya terima kasih Yesus, bukan begitu bangun pagi itu kita nyanggul di mana ya hari ini ya. Iya kan? Bantu kamu saudara. Ya, kalau udah ada ngadepin masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, ada orang memfitnah, ya sudah biarin saja. Tapi kan egomu udah bisa, oh, jangan panggil saya Paul kalau saya tidak samperin, kalau nggak tak puntir kepalanya. Nah, kalau nggak panggil saya Paul, panggilnya siapa, saudara? Paul Ce, Marice, Mince, mumet kamu saudara, panggilnya siapa kamu? Ya kan? Jangan panggil saya Gregorio, saya panggilnya siapa? Ya kan? Ya, kamu panggil siapa? Kamu baru disenggol dikit, kamu mau jangan panggil saya. Kamu baru disenggol dikit, jangan panggil saya Desi, jangan panggil saya, panggil apa? Ya kan? Lah kamu maunya gimana? Jadinya mumet, saudara.
Jangan pernah lalai lakukan firman Tuhan. Sesimpel apapun. Simpel lakukan. Makanya setiap hari kamu harus punya mesbah. Oh mesbah, yuk kita berdoa Pak, saya 4 jam sehari. Bukan, kamu mau doa 10 jam sehari sampai berak darah juga nggak akan bisa, saudara. Yang dimaksud dengan mesbah adalah hidupmu, saudara. Iya kan, kemarin sudah diajarin. Orang Yahudi tidak ada bait suci. Lalu bagaimana orang Yahudi sekarang melakukan? Dia bilang, kitalah bait suci. Ya kan? Pikiran kita ini adalah imam, menuntun untuk mempersembahkan kedagingan kita sebagai korban bakaran. Kita bait suci, pikiran kita adalah imam untuk mempersembahkan daging kita, kedagingan kita di mesbah. Mesbah tembaga. Ya, taf. Ya, tembaga itu kan. Ada huruf tafnya, ya tembaga. Artinya juga perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian kita dengan Tuhan. Apa yang menjadi perjanjian kamu dengan Tuhan? Perpuluhan Pak, saya kasih 10%, Tuhan kali lipat Pak 100. Gundulmu peang, saudara. Emang Tuhan rentenir, 40 lipat, saudara. Nah, kamu mental rentenir kok, mental udah itu tadi, kamu cicil-cicilan kok. Iya kan? Motor, cicil. Mobil, nyicil. Apalagi saudara, matamu mencicil, saudara. Harga dirimu masih dicicil. Oh, hidupmu penuh cicilan, sampai mampus loh. Iya kan? Dicicil terus, cangkul terus sampai dalam, saudara. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Buka tutup lubang semakin dalam. Itu lagu tiap pagi kan? Ganti. Nggak punya duit. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Nggak punya duit kok terima kasih. Terima kasih. Bagus kamu masih napas, saudara. Bagus tanganmu 2, kakimu 2. Bagus kencingmu masih lancar. Kamu punya duit 10 miliar di bank. Kencingmu curut darah, curut darah, curut darah. Mampus kamu, saudara. Pernah ngerasain gitu nggak, saudara? Aduh, amit-amit ya, jangan ya. Minum yang banyak. Minum yang banyak, banyak jalan. Ya, jalan kaki, minum yang banyak, jalan kaki. Nggak usah sok-sokan fitness, jalan kaki. Minum yang banyak, jalan kaki, minum air putih. Ya, ngelilir bangun tidur. Utangnya oke, cicilannya oke, saudara. Jangan mikir, aku tak nyanggul di mana, jangan, saudara. Begitu ngelilir malam-malam, ya kan, bisa tiba-tiba bangun kan? Langsung bilang apa, saudara? Yesus, engkau baik, sungguh baik, sampai kamu tidur lagi. Itu kamu perlu disiplin tuh setiap hari. Ya, ngelilir malam-malam tiba-tiba ingat, aduh, Bu Ros habis fitnah saya. Kurang ngajar nih perempuan satu nih. Langsung apa? Bilang, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Ingat lagi nih. Teng, Ibu Mega sih putar-putar nih, muter-muter kalau ngomong ini kan. Langsung bilang apa? Mengasihi, mengampuni, memberkati. Terus begitu, saudara. Setiap ngelilir kamu bangun tidur, itu bahaya, saudara. Kamu ngelilir bangun tidur, kamu bangun karena apa? Ya, karena utang, karena suami pergi, karena kamu sakit hati, difitnah. Ya kan ngelilir bangun itu kan deg-deg, kamu langsung nyanyi. Lang, ngelilir itu apa? Ngelilir itu apa ya? Siapa tahu ngelilir? Host, co-host. Ngelilir itu apa? Terbangun. Terbangun, tapi setengah melek, setengah tidur. Bangunnya karena deg-degan, karena ada sesuatu. Pokoknya tiba-tiba bangun gitu terus itu ya merem gitu ya, bukan merem ke anak kan, bukan, tapi bingung gitu loh. Ya kan, bangun tidur tapi masih ngantuk, tapi kamu masih sadar, terus kamu kepalamu berkecamuk sampai kamu nggak bisa tidur lagi. Ya kan, sampai sekarang nggak bisa tidur lagi karena sakit hati, karena kamu banyak utang, karena kamu baru ditinggal suami atau istri, karena kamu lagi kepikiran apa, khawatir apa, langsung ya
mengasihi, mengampuni, memberkati. Gitu saudara ya. Begitu kamu terbangun di malam hari, atau bangun itu pertama kali pagi-pagi bangun. Terima kasih Tuhan, kau baik. Itu akan memperbaiki seluruh harimu, saudara. Beda. Kamu lakukan sehari, 2 hari, 10, sampai itu jadi kebiasaan sampai kamu latah. Bangun tidur, melek di kasur begitu, ding, tagihan. Oh jangan, saudara. Begitu kamu mikir tagihan, kamu langsung nyanyi dulu, saudara. Lagu pertama yang kamu ingat, cangkul ya, jangan cangkul. Maksud lagu surga, lagu surgawi yang pertama kamu ingat, kamu nyanyikan. Ya, langsung dinyanyikan. Ya. Ya, langsung. Hitung berkatmu satu-satu. Begitu saya terbangun, lagu pertama diingat kepala, langsung saya nyanyi, saudara. Lagu pertama langsung saya nyanyi. Itu moodmu hari itu kan baik. Mood ya, hawamu nanti baik. Mau kamu banyak utang, mau kamu baru ditinggal wewe gombel, digondol suamimu, dibawa wewe gombel istrimu, apa dibawa sama genderuwomu, apa mau anak kamu lagi ruwet, apapun, kamu lagu pertama kamu ingat di pagi langsung nyanyikan, saudara. Moodmu akan baik. Sehari, 2 hari, 10 hari, setahun, kamu akan pemenang. Pada kenyataan masalah itu ada, pada kenyataannya problem itu tetap ada. Pada kenyataannya kekhawatiran itu ada. Jangan ngomong nggak ada, saudara, bohong, ada. Pada kenyataannya kamu biasa, ya kan? Kamu biasa tiba di sebelah ada suamimu, tiba-tiba kamu kayak suamiku dibawa wewe gombel. Pada kenyataannya ketika kamu tengok, saudara ya, biasanya rekeningmu di tabungan banyak, tiba-tiba ada khawatir. Siapa bilang tidak khawatir? Ya kan? Tapi serahkan khawatirmu, serahkan kemarahanmu, serahkan isi hatimu. Itu adalah korban persembahan hidupmu, mesbahmu setiap hari. Kamu punya perjanjian dengan Tuhan, perjanjian cinta namanya. Perjanjian cinta, jangan takut, saudara. Yang sudah kamu bikin salah, pokoknya kamu sekarang punya perjanjian cinta. Yang sudah salah, yang sudah kamu bikin kebodohan, pokoknya sekarang kamu punya perjanjian cinta. Besok apapun ya, pagi ini apapun keadaanmu, kok besok ya, besok sini malam ya, besok pagi ini, kamu kan bangun tidur, apapun keadaanmu, ya, kamu bilang mengasihi, mengampuni, memberkati, selalu gitu, saudara, ya, selalu bilang semua baik, apa yang kau perbuat di dalam hidupku, bilang baik. Ya, kau bangun bilang, terima kasih Yesus, bangun saudara. Pada kenyataannya masalah itu ada, kekhawatiran itu, kemarahan itu ada, saudara. Nah, itu yang kamu korbankan. Itulah persembahanmu pagi itu, saudara. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku. Ini apa, saudara? Kekhawatiranmu. Persembahkan sama Tuhan. Sembelih. Yang khawatirmu kan dagingmu, saudara. Rohmu kan tidak khawatir, dagingmu khawatir, jiwamu khawatir. Persembahkan sama Tuhan. Ya. Ku beri yang terbaik, persembahkan, kamu nyanyi di dalam kekhawatiranmu, kamu nyanyi, saudara. Bagimu yang terbaik, berikan terbaik dalam kekhawatiranmu, kamu nyanyi. Dalam kekhawatiranmu, kamu bilang, Tuhan, aku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Dalam kekhawatiranmu. Walau ributlah datang, bukan tetap selamanya. Dalam segala kemarahanmu, dendamu, ya kamu bilang, ya mengasihi, mengampuni, memberkati, itu adalah persembahan di mezbah tembagamu, saudara. Karena kamu punya perjanjian cinta. Sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, sebulan, setahun.
Kamu lihat, tiba-tiba kamu jadi pemenang. Simple ya. Oh, gampang banget, Pak. Percaya saya, gampang banget. Masalahnya kamu mau ngelakukan tiap hari. Yo, lakukan. Saya sudah lakukan. Saya sudah lakukan, saudara. Ya, tiap saya ngelilir, begitu ada khawatir gitu ya. Jangan ngomong udah khawatir, saudara. Kita lagi krisis di Den Haag, habisnya banyak banget. Kita tabungan kita habis semua ya. Kita selalu bilang apa? Jehovah Jireh. Lagi nyetir mobil, ayo yang teriak Jehovah Jireh. Itu saudara ya. Kamu jangan pikir saya kadang-kadang, wah itu tetap ada, itu manusia. Tapi kita teriak Jehovah Jireh. Kenapa? Itu persembahan kita saudara kepada Tuhan. Jehovah Jireh, saya nelpon, utang saudara. Bu Ros, tolong utangi aku Bu Ros. Utang-utang gundul mumpeng, Pak. Kita lagi mau beli beras saja, kemarin kita juga ngutang sama warung. Lakukan saudara ya. Lakukan, percaya saya saudara. Kamu mau hidupmu baik, sehari, 2 hari, nggak dampak. Seminggu, sebulan, 3 bulan, setahun kamu lihat. Kamu jadi cantik, kamu jadi cakep, kamu mantap hidupmu, kamu bahagia, tiba-tiba berkatnya selalu ada. Iya, entah mengapa, hukum atraktif, ya, tarik-menarik. Hukum tarik-menarik. Kalau kamu negatif, kamu akan menarik barang-barang negatif, saudara. Sial, sumpah serapah, celaka, datang ya apes, datang sama kamu semua. Tapi kalau kamu pagi dengan positif, awali dengan yang positif, terima kasih Tuhan, maka semua yang positif juga datang. Ya memang begitu, saudara. Ya itulah hukum di dunia ini. Kalau kamu ucapkan yang negatif tiap hari, yang negatif terjadi. Itu sial namanya. Sampai kamu bongkok, yang datang sial. Pagi-pagi kamu, kata Pak Paul berdoa, terima kasih Yesus nyanyi. Kalau berdoa sudah nggak bisa nyanyi saja. Makanya siapin playlist lagu-lagu yang banyak, saudara ya. Playlist lagu-lagu rohani, jangan lagu-lagunya Jupe, saudara. Lagunya Jupe udah mati, saudara ya. Lagunya apa, saudara? Tak gendong kemana-mana, mumet, dan semua, saudara. Semua lagumu tiap akan mau tidur, kamu sudah lagu rohani, saudara. Kalau perlu, saya ngalamin ya, ngalamin udah down. Saya setel seluruh lagu, seluruh rumah, setel lagu rohani semua, saudara. Saya pakai headphone tiap hari setel lagu rohani, saudara. Sampai iman saya bangkit. Dengarkan khotbah lagu rohani. Beneran bangkit, saudara ya. Saya sudah ngalamin. Lakukan, saudara. Nah, kekhawatiranmu, dendammu, kemarahanmu, kekecewaanmu, segala macam semua itu kamu persembahkan pada Tuhan. Itulah persembahanmu, saudara. Di mesbah perjanjian cinta kita dengan Tuhan Yesus. Apa yang kamu persembahkan, apa yang kamu serahkan, Tuhan akan memberkati itu menjadi hal yang baik. Apapun yang kamu serahkan di situ di atas mesbah itu akan dikuduskan oleh Tuhan. Sialmu kah, kemarahanmu kah, kebencianmu kah, egomu kah, serahkan di situ. Tuhan akan kuduskan, semuanya akan jadi hal yang baik. Sepele kan? Lakukan, jangan tidak percaya. Saya sudah lakukan bertahun-tahun. Belakangan saya melihat. Sekarang saya udah melihat hasilnya, enak banget, saudara. Hidup saya enteng banget. Ya beban mah berat, saudara ya. Tiap hari saya sudah nggak mau tuh ya buka di Den Haag. Saya udah bilang, Tuhan, aku nggak mau, Tuhan, hidupku udah enak begini, Tuhan. Tapi nggak boleh, Tuhan suruh buka ya. Waduh, saya ada 50 tahun saya masih keren gini terus setiap hari 4 jam. Untung sekarang punya pastor ya, jadi kan ada Edwin CS, ya, ada Yusak segala macam ya. Saya ada kebantu ya, bersyukur ya. Tuhan kirim satu-satu semua orang-orang yang baik ya. Ya, nyanyi ya. Yesus engkau baik, terima kasih Yesus, mengasihi, mengampuni, memberkati, ku beri yang terbaik bagimu. Bilang saudara, ngelilir apa, nyanyi, siapkan semua list lagu rohani.
di handphonemu. Ya, dengarkan terus, isi terus saudara sampai kamu bisa positif otaknya, sampai dicuci otak, sampai bersih, sampai otakmu tuh isinya cuma kata Tuhan Yesus. Ya, bersihkan semua ya, sumpah serapah itu dari handphonemu tuh ya, sampai isinya tuh cuma Tuhan Yesus handphonemu. Ya, ya, berikan yang terbaik di mezbahmu saudara, yaitu hidupmu dagingmu. Di mezbah perjanjian kita, perjanjian cinta dengan Tuhan Yesus, apapun yang di atas ya akan dikuduskan. Tuhan Yesus memberkati.